Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada Ustadz Zendrif, Fauzan Zendrif, selaku pengampu mata kuliah Tafsir Ahkam. Di sini kami akan memberikan penjelasan atau hasil diskusi kami kepada panjenengan dengan presentator yaitu Hanifah Putri yang akan menjelaskan tentang pernikahan merupakan sunnah para nabi. Kepada presentator, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja. Pernikahan merupakan sunnah para nabi. Pernikahan menurut Islam adalah akad atau ikatan yang diberkahi antara seorang laki-laki dan perempuan yang menyebabkan keduanya halal bergaul dan menjalani kehidupan yang diwarnai dengan saling mencintai, saling toleransi, tolong-menolong, sehingga tercapainya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Para nabi dan rasul melangsungkan perkawinan pada masanya, sehingga menghasilkan keturunan. Karenanya menikah merupakan salah satu sunnah Nabi yang ada 4, yaitu rasa malu, pewangian, bersiwak, dan menikah. Adanya pernikahan memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah, dan Rasulullah pun melarang umatnya untuk hidup membujang. Manusia pada hakikatnya memiliki pasangannya masing-masing atau biasa dikenal sebagai jodoh. Jalannya hidup manusia sudah ditentukan oleh Allah sewaktu ditiupkannya ruh manusia ketika berada dalam kandungan. Namun dalam pencarian jodoh atau pasangan hidup, seringkali manusia patah dan tumbuh. Dalam proses patahnya pencarian jodoh, tak sedikit diantaranya berpikiran untuk tidak menikah serta memilih untuk membujang. Dalam beberapa literatur Islam dan kisah-kisah para nabi dan rasul disebutkan bahwasanya para nabi dan rasul terdahulu melakukan pernikahan sehingga mendapatkan keturunan. Salah satu tujuan untuk menikah yaitu untuk mendapatkan keturunan sehingga terjaganya penerus jihad dalam Islam. Al-Quran menjelaskan bahwasanya Allah menyeru kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan dan menjauhi zina lebih baik adanya. Sedangkan dijelaskan dalam hadis bahwa Rasulullah melarang umatnya untuk membujang dan menganjurkan umatnya untuk menikah, karena Rasulullah pun melakukan pernikahan dan memiliki 14 istri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa nabi-nabi dan rasul terdahulu melakukan pernikahan, yaitu terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi, "Walaqad arsalna rasulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Bisa melahirkan beberapa pertanyaan, seperti kenapa Allah mengisyaratkan manusia untuk menikah, kenapa menikah merupakan salah satu sunatullah, apa alasan Rasulullah melarang umatnya untuk membujang, dan apa manfaat dari pernikahan. Dengan menggunakan metode dan fokus ayat yang sudah ditentukan, artikel ini ingin memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas dan pertanyaan lainnya sehingga dapat menjadi suatu kesatuan artikel dengan judul Pernikahan Merupakan Sunnah Para Nabi. Artikel ini merupakan kajian tafsir ahkam dengan menggunakan metode yang populer pada akhir-akhir ini, yaitu metode tafsir maudhu'i atau tematik. Dengan langkah pemahaman makna-makna dalam ayat Al-Quran dilihat dari langkah pengambilan berbagai ayat dari Al-Quran yang dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas, kemudian dihubungkan dengan masalah lainnya, dan ditarik kembali kepada Al-Quran, serta pada akhirnya menemukan sebuah jawaban mengenai masalah yang dihadapi. Artikel ini mengambil fokus penafsiran pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 38, yaitu walaqad arsalna rasulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau,
wahai Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Berdasarkan ayat tema di atas, fokus ayat di atas memiliki beberapa kata kunci, yaitu arsalna, rasulan, qoblika, azwajan, waduriyah. Arsalna. Kata arsalna menurut Al-Mu'jam Al-Mufarros li Al-Fadhil Quranul Karim digunakan dalam Al-Quran sebanyak 33 kali yang terdapat dalam beberapa surat yang berbeda, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Mu'min yang digunakan sebanyak 4 kali, dalam Quran surah Al-Furqan pada ayat 30 dan seterusnya. Berdasarkan informasi yang dikaitkan dengan beberapa indikator dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 23 dan Quran surat Al-Furqan ayat 25, maka yang dimaksud dalam surat yang sedang menjadi fokus yaitu Allah telah mengutus seorang rasul dan nabi untuk menyeru kepada kebaikan. Yang kedua, kata rasulan menurut Al-Mu'jam Al-Mufarros di Al-Fadhil Quranul Karim digunakan dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Di antaranya dalam Quran surat An-Nisa sebanyak 3 kali, Quran surat Al-Maidah dalam ayat 70 dan sebagainya. Makna kata rasulan dalam beberapa ayat Al-Quran menunjukkan bahwa kata tersebut memiliki makna rasul-rasul yang Allah limpahkan tanggung jawab sebagai penyeru agama kepada umat-umatnya. Yang ketiga, qoblika. Menurut Al-Mu'jam, kata ini digunakan dalam Al-Quran sebanyak 32 kali, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 4, Quran surat Al-Imran ayat 184 dan sebagainya. Makna kata qoblika dalam ayat Al-Quran salah satunya yaitu yang terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 10 memiliki makna sebelum kamu. Kamu di sini ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, dan yang dimaksud sebelum kamu yaitu para rasul dan nabi yang telah diutus terlebih dahulu jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Yang keempat, kata azwajan menurut Al-Mu'jam digunakan dalam Al-Quran sebanyak 14 kali. Di antaranya Quran surat Al-Baqarah sebanyak 2 kali, Quran surat Ar-Ra'd pada ayat 38, Quran surat Al-Hijr ayat 88 dan sebagainya. Fokus kata tersebut bila dikaitkan dengan Quran Surat An-Nahl ayat 72, yaitu Allah telah menjadikan wanita atau istri-istri dari sejenis manusia, sehingga kalian bisa menikahinya serta mendapatkan keturunan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, kata azwajan memiliki arti berpasangan atau bisa dikatakan sebagai sepasang suami istri yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kata kunci yang terakhir yaitu zuriyah. Menurut Al-Mu'jam, kata ini digunakan dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Di antaranya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 266, Quran Surat Al-Imran sebanyak 2 kali, Quran Surat An-Nisa pada ayat 9 dan seterusnya. Kata kunci tersebut yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran atau salah satunya yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 34 memiliki arti keturunan, yaitu keturunan yang dihasilkan dari pernikahan antara perempuan dan laki-laki dengan cara pernikahan yang sah menurut agama Islam. Selanjutnya, tafsir munasabah ayat. Setiap masing-masing ayat dalam Al-Quran satu dengan ayat yang lainnya tidak dapat dipisahkan pengertiannya. Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan ayat-ayat dalam Al-Quran tidak didasarkan pada kronologis masa turunnya, melainkan pada korelasi makna ayat sebagai kandungan ayat terdahulu selalu berkaitan dengan ayat kemudian. Di sini munasabah ayatnya yaitu dalam surah Ar-Ra'd ayat 37 yang memiliki arti, dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan dalam bahasa Arab, dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Ayat ini memberikan pengertian
bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya berisikan tentang syariat Islam serta pedoman hidup umat manusia dalam berbahasa Arab. Sebagaimana telah Allah turunkan kitab-kitab kepada Rasul terdahulu, dan jika kamu mengikuti ajakan orang musyrik untuk mengikuti hawa nafsu setelah Allah memberikanmu syariat dan bukti jelas, maka tidak ada yang menolongmu dari azab Allah. Kemudian munasabah atau korelasi dari surat Ar-Ra'd ayat 38 yaitu ayat setelahnya, yaitu ayat 39 yang memiliki arti Allah menghapus apa yang Ia kehendaki dan menetapkan apa yang Ia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat ulumul kitab. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menetapkan hukum dan ketetapan lainnya sesuai dengan yang Ia kehendaki, serta menghapusnya berdasarkan apa yang Ia kehendaki pula. Di sisinya ada lauhul mahfuz yang tidak terhapus dan atau dirubah sama sekali, dan perubahan serta penetapan tersebut tercantum di dalamnya. Kemudian tafsir ayat menurut hadis. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam kitab Ibnu Majah bahwa Quran surah Ar-Ra'd ayat 38 ini dijadikan rujukan untuk larangan membujang dan disunahkan untuk menikah. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis dari Qatadah, dari Hasan, dari Samurah, bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang membujang dan Qatadah membaca ayatnya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah melarang umatnya untuk membujang. Namun para ulama tidak serta-merta memberikan arti membujang itu haram. Melalui kaidah ini dapat dipastikan bahwa hukum membujang atau menjomblo selama alasannya bukan menolak pensyariatan pernikahan tidak diharamkan, karena konsekuensi hukum menikah yang juga bisa berubah sesuai kondisi. Selanjutnya, tafsir ayat dalam beberapa kitab tafsir. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kitab Al-Jami' Al-Bayan tentang tafsir ayat Al-Quran, Abu Ja'far menafsirkan ayat Ar-Ra'd ayat 38 sebagai berikut. Abu Ja'far berkata, Yang Maha Kuasa berfirman, dan kami telah mengutus, wahai Muhammad, Rasul sebelum kamu kepada bangsa-bangsa sebelum umatmu. Lalu kami jadikan mereka manusia seperti kamu. Mereka memiliki istri untuk dinikahi dan keturunannya. Para Rasul dan Nabi pada dasarnya hanyalah manusia. Maka beliau berhak untuk makan, minum, menikah, bahkan memiliki keturunan. Pernikahan merupakan suatu perilaku yang dipraktekkan beliau sebagai teladan bagi umat Islam. Maka dalam menikah, berniatlah untuk mengikuti jejak Rasulullah demi memperbanyak generasi penerus jihad dalam Islam. Kemudian, tafsir ayat dengan asbabun nuzul dan fakta sosial. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 38, dijelaskan bahwa ayat ini Allah telah mengutus rasul-rasul sebelum Rasulullah dan mereka beristri serta memiliki keturunan. Asbabun nuzul dari ayat ini yaitu berkaitan dengan kaum Yahudi yang kerap kali mencari kesalahan untuk menjatuhkan kerasulannya. Dalam suatu riwayat yang tercantum dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa orang-orang Yahudi mencela Nabi Muhammad karena beliau memiliki istri yang banyak, dan mereka mengatakan bahwa jika Nabi Muhammad benar-benar seorang rasul atau nabi, sudah pasti beliau akan menyibukkan dirinya dengan tugas kenabian saja dan tidak tertarik dengan urusan perempuan, apalagi untuk menikah. Dengan turunnya Quran Surat Ar-Ra'd ayat 38 ini, Allah membantah orang-orang Yahudi yang beranggapan demikian, serta menegaskan bahwa Nabi Muhammad bukanlah Rasul yang pertama, melainkan adanya Rasul yang telah Allah utus sebelumnya. Dan para Rasul tersebut hanyalah manusia biasa yang membutuhkan kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri.
Menikah dan hidup berkeluarga adalah sesuatu yang wajar adanya, dan menikah merupakan sunatullah, maka manusia tidak bisa menentangnya. Apalagi apabila ada yang berpendapat bahwa pemimpin agama harus menjauhi hidup berkeluarga dengan berdalih agar tidak mengganggu dalam menjalankan agama, merupakan suatu kekeliruan. Perkawinan merupakan nikmat dan rahmat Allah kepada hambanya. Penutup, pernikahan merupakan suatu ikatan yang terjadi setelah adanya akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Adanya pernikahan yaitu untuk menghindari manusia dari perbuatan yang diharamkan Allah. Contohnya zina, homoseksual, dan sebagainya. Allah memberikan nikmat yang besar kepada orang-orang yang menikah, salah satunya yaitu memiliki keturunan. Tidak heran bila Rasulullah menyuruh umatnya untuk menikah serta melarang umatnya untuk membujang. Menikah merupakan suatu hal yang fitrah atau kebutuhan manusia. Disadari atau tidak, manusia saling membutuhkan. Wanita butuh pria untuk melindungi dan menyayanginya, dan juga sebaliknya, pria butuh wanita sebagai teman hidupnya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu tadi penjelasan dari presentator mengenai fokus ayat surat Ar-Ra'd 2 ayat 38. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan, tambahan, sanggahan, atau yang lainnya. Monggo dari audiens dipersilahkan. Dan bertanya moderator. Monggo, monggo. Tadi kan dikatakan bahwa menikah adalah sunnah para nabi. Bagaimana pendapat pemateri mengenai hubungan muda-mudi yang kerap terjadi saat ini, yakni hubungan di luar nikah. Tapi yang dimaksud di sini bukan lamaran atau tunangan, juga bukan terikat dengan hubungan pacaran. Nah, dalam hubungan tersebut lebih ke komitmen, kemudian berkomitmen untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan ingin menuju sunnah Nabi atau menikah jika masing-masing sudah siap. Bagaimana pendapat pemateri? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oh, mungkin FWB. Benefitnya itu kayak lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin ya. Mungkin bisa dijawab oleh pemateri langsung. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Hoeruna. Menurut saya, hubungan yang seperti itu sama saja termasuk kepada zina, karena hanya memikirkannya saja itu sudah merupakan zina. Jadi lebih baik untuk dihindarkan. Apabila sudah saling suka, lebih baik berkomitmen di awal, kemudian dilupakan. Tidak lama dari situ, kemudian langsung dihitbah. Lebih baik seperti itu. Terima kasih. Ya, itu tadi jawaban dari presentator sangatlah mantap. Langsung mengena kepada sang penanya. Mungkin gimana tanggapan atau feedbacknya dari penanya? Feedbacknya, jadi misal ya, kan itu menikah itu pasti butuh kesiapan. Misal kita kan menyukai seseorang gitu ya bahasanya. Terus masih belum waktunya untuk menikah. Kita masih belum siap misal untuk lahirnya atau batinnya itu masih belum siap. Nah, itu solusinya gimana? Kalau menurut saya lebih baik saling memfokuskan untuk memperbaiki diri masing-masing terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah mantap, karena kan biasanya sebelumnya sudah isi horoh ataupun usaha-usaha lain yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Setelah mantap, baru bisa langsung dihitbah. Ya, bagaimana penanya? Baik, terima kasih jawabannya. Sangat memuaskan. Mungkin ada yang lain?
tambahan, pertanyaan, atau sanggahan mungkin? Ya, bisa saya cukupkan ya. Ya, terima kasih atas pemateri, atas penjelasannya dan penanya. Eh, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Eh, seperti kesimpulan-kesimpulan saya sebelumnya, jangan sibuk mencari, sibuklah memperbaiki diri. Karena ketika sudah memperbaiki diri, banyak yang mencari. Dan langsung dihitbah. Oke? Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.